Ngebahas soal hibah udah nggak akan ada habisnya, karena bakal terus berubah dan menyesuaikan dengan situasi saat ini juga. Tapi ketika bicara soal hibah riset, kolaborasi bukan lagi sekedar pilihan, tapi sudah jadi keharusan. Seperti video sebelumnya, kita udah ngebahas memaksimalkan kolaborasi tim dalam proposal hibah riset. Bisa nih rekan dosen tonton dulu video ini biar tahu alasan dan apa saja yang terbaru sebelum lanjut ke strateginya. Kenapa sih perlu banget kolaborasi ini? Karena kita yang ingin proposalnya kuat, relevan, dan punya peluang lolos di lebih besar, harus paham bagaimana membangun tim, menyusun proposal, dan sekaligus mengatasi tantangannya. Sebelum itu wajib banget nih untuk subscribe channel ini biar rekan dosen sekalian bisa terus update topik yang sedang dibutuhkan banget. Sudah disupport, klik subscribe itu? Nah, kalau udah, kita lanjut. Strategi membangun tim kolaborasi yang efektif. Rekan dosen, sebelum bicara soal proposal, kita wajib banget untuk lihat pondasinya dulu. Apa itu? Ya paling bener tim. Karena riset yang solid lahir dari kolaborasi yang terstruktur. Coba kita cek dulu. Menentukan peran dan tanggung jawab berdasarkan kompetensi. Dalam tim riset, peran tiap dosen harus jelas sejak awal. Misalnya, ada yang fokus pada metodologi, ada yang mengurus data, dan ada yang mengelola administrasi hibah. Pembagian ini bukan hanya untuk efisiensi, tapi juga untuk menghindari tumpang tindih tugas. Membentuk tim lintas bidang. Hibah riset mulai tahun 2025 mendorong pendekatan multidisiplin. Misalnya, riset yang tentang kesehatan bisa melibatkan dosen kedokteran, teknologi informasi, dan ilmu sosial. Kombinasi ini memberikan nilai tambah karena menghasilkan solusi yang lebih luas dan aplikatif. Membangun komunikasi dan koordinasi sistematis. Perlu kita tahu dulu nih, banyak tim gagal bukan karena ide yang lemah, tapi karena komunikasinya itu yang buruk. Gunakan tools seperti Trello, Google Drive, atau platform kolaboratif Brin untuk memantau progres. Rapat rutin, baik online maupun offline, sangat penting untuk menjaga ritme kerja. Kalau fondasi tim sudah kuat nih, maka langkah berikutnya adalah bagaimana menuangkan kekuatan kolaborasi itu dalam proposal yang meyakinkan. Tips menyusun proposal kolaborasi kuat. Oke, strategi aja itu mungkin belum sepenuhnya cukup tanpa tips biar makin lengkap semua. Proposal yang kuat bukan sekedar kumpulan kata terus udah. Iya, tapi harus mampu meyakinkan reviewer bahwa riset Anda tuh layak didukung. Mungkin bisa dicoba tips ini. Fokus urgensi riset dan relevansi isu. Reviewer mencari riset yang relevan dengan masalah nyata. Misalnya, riset tentang ketahanan pangan, energi terbarukan, atau transformasi digital. Jika isu ini punya kaitannya dengan agenda nasional atau global, peluang diterima pun akan lebih besar. Metodologi jelas, terukur, dan integratif antar disiplin. Metodologi adalah tulang punggung proposal, bukan hanya menjelaskan cara penelitian, tapi juga menunjukkan bagaimana kolaborasi lintas bidang berjalan. Reviewer ini melihat bahwa tiap disiplin memberikan kontribusi nyata, bukan sekedar formalitas. Rencana manajemen proyek dan alokasi anggaran transparan. Jangan sampai proposal bagus runtuh hanya karena anggaran tidak logis. Alokasikan biaya dengan proporsional sesuai kontribusi tim. Transparansi ini juga menjadi kunci untuk mendapatkan kepercayaan reviewer. Penekanan pencapaian output dan outcome riset. Hibah riset kini tidak hanya menuntut output berupa publikasi, tapi juga outcome seperti policy brief, prototype, atau rekomendasi kebijakan. Ini membedakan proposal biasa dengan proposal yang berdampak besar dan nyata. Nah, terus secara tidak langsung di pertengahan jalan dalam proses menyiapkan ini semua ada tantangan yang harus dihadapi. Jadi kolaborasi itu gak semudah itu ya. Bagaimana cara antisipasinya? Tantangan dan solusi kolaborasi tim hibah riset. Pada dasarnya kolaborasi itu memang menyenangkan, penuh semangat, saling support, dan penuh drama. Tapi nggak semudah itu. Ada beberapa notes yang bisa dicatat untuk antisipasi kalau terjadi selama proses kerjasama ini. Kendala komunikasi lintas institusi dan perbedaan budaya riset. Dosen dari perguruan tinggi berbeda sering punya pola kerja yang tidak sama. Yang terbiasa cepat, ada yang lebih birokratis. Perbedaan ini bisa jadi kendala besar jika tidak dikelola. Strategi adaptasi dan negosiasi. Kuncinya adalah fleksibilitas dan kepemimpinan yang inklusif. Ketua tim harus bisa menengahi perbedaan, membuka ruang diskusi, dan memastikan semua anggota merasa punya kontribusi. Teknologi untuk memfasilitasi koordinasi efektif. Rekan dosen bisa banget untuk gunain teknologi yang memudahkan koordinasi jarak jauh seperti Zoom, Mendeley untuk literatur, atau Overleaf untuk penulisan bersama. Dengan teknologi ini, jarak bukan lagi hambatan. Jika tantangan ini bisa dikelola dengan baik, kolaborasi bukan hanya memperkuat proposal, tapi juga memperluas jejaring akademik. Jadi kunci sukses hibah riset di tahun 2025 dan kedepannya tetap ada 3 hal utama: tim yang solid, proposal yang kuat, dan kemampuan menghadapi tantangan kolaborasi. Dengan memahami ini, dosen tidak hanya meningkatkan peluang lolos hibah, tapi juga memberikan kontribusi nyata bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Tulis di kolom komentar di bawah ini kalau video ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan like, share rekan dosen lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.